Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan ini kami Pendi Fradana NIM 31300240043 akan melakukan presentasi terkait dengan tugas sistem operasi, yakni komunikasi antar proses atau IPC yang meliputi proses trap, thread, dan supervisor call. Interproses communication atau IPC adalah sekumpulan mekanisme yang digunakan oleh proses-proses dalam sistem operasi untuk berkomunikasi dan bertukar data satu sama lain. Fungsi IPC adalah pembagian tugas, kemudian pertukaran data. Proses-proses yang berbeda dapat bekerja sama untuk menyelesaikan tugas yang kompleks serta dapat berbagi data dan informasi satu sama lain. Sinkronisasi. Proses-proses dapat mengkoordinasikan tindakan mereka untuk menghindari konflik dan memastikan integritas data. Yang selanjutnya adalah pemanfaatan sumber daya. Proses-proses dapat berbagi sumber daya seperti memori dan perangkat keras. Proses trap. Trap adalah mekanisme interupsi yang dipicu oleh instruksi perangkat lunak. Tujuan utama adalah untuk mengalihkan kendali eksekusi dari mode pengguna user mode ke mode kernel atau kernel mode. Jenis dan fungsinya. Error trap atau trap kesalahan dihasilkan ketika terjadi kesalahan dalam eksekusi program seperti pembagian dengan nol, akses memori ilegal, kemudian instruksi yang tidak valid. Kemudian terjadi juga ketika kesalahan ini menghentikan proses. Ketika kesalahan ini terjadi, yakni kesalahan pembagian nol, sistem memori, akses ilegal, sistem memori, kemudian instruksi yang tidak valid, maka sistem operasi akan menghentikan proses yang bermasalah untuk mencegah kerusakan lebih lanjut pada sistem atau data. Serta akan memberikan informasi tentang kesalahan tersebut kepada user agar dapat segera mengambil tindakan yang sesuai. Trap atau panggilan sistem dihasilkan ketika proses pengguna ingin meminta layanan dari kernel sistem operasi. Contoh layanan yang diminta termasuk membaca, read and rewrite file, mengalokasikan memori, mengelola proses, misalnya membuat proses baru. Kemudian panggilan sistem ini memungkinkan proses untuk berinteraksi dengan sumber daya yang dilindungi oleh kernel. Yang ketiga, trap interupsi atau interrupt trap dihasilkan oleh perangkat keras, misalnya perangkat input-output untuk memberitahu sistem operasi bahwa suatu peristiwa telah terjadi, misalnya data telah siap untuk dibaca. Interupsi ini memungkinkan sistem operasi untuk merespon peristiwa eksternal dan mengelola perangkat keras dengan lebih efisien. Pengelolaan proses, menghentikan dan melanjutkan proses ketika trap dihasilkan. Ketika trap dihasilkan, sistem operasi dapat menghentikan proses yang sedang berjalan dan kemudian melanjutkannya setelah trap ditangani. Mengalihkan kontrol. Trap memungkinkan sistem operasi untuk mengalihkan kontrol dari proses pengguna ke kernel dan sebaliknya. Yang terpenting untuk pengelolaan multitasking. Cara kerjanya adalah eksekusi instruksi trap. Ketika proses pengguna mengeluarkan instruksi yang menghasilkan trap, misalnya panggilan sistem, maka kontrol dialihkan dari proses pengguna ke mode kernel. Sebelum kontrol dialihkan, sistem operasi menyimpan konteks proses yang sedang berjalan. Ini termasuk nilai register, program counter, dan informasi lain yang diperlukan untuk melanjutkan eksekusi setiap trap yang ditangani. Eksekusi handle trap, kemudian kernel kemudian mengeksekusi handler trap yang sesuai. Handler ini adalah kode yang dirancang untuk menangani jenis trap tertentu. Misalnya, jika trap yang dihasilkan oleh kesalahan, handler akan menangani kesalahan tersebut. Jika trap dihasilkan oleh panggilan sistem, handler akan melayani permintaan tersebut. Setelah trap ditangani, kernel mengembalikan kontrol ke proses pengguna dengan memulihkan konteks yang disimpan sebelumnya. Proses dapat dilanjutkan eksekusi dari titik di mana ia berhenti. Thread adalah unit terkecil dari eksekusi dalam sebuah proses yang memungkinkan program untuk melakukan beberapa tugas secara bersamaan atau paralel dalam satu proses. Jenis threads, user threads adalah threads yang dikelola oleh aplikasi pengguna.
Pengelolaan threads ini dilakukan di tingkat aplikasi dan sistem operasi tidak menyadari keberadaan thread ini. Contoh, pustaka threading dalam bahasa pemrograman seperti Java atau Python. Jenis yang kedua adalah kernel threads. Threads yang dikelola oleh sistem operasi. Kernel memiliki pengetahuan tentang thread ini dan dapat menjalankan mereka secara langsung. Kernel threads biasanya lebih efisien dalam hal penjadwalan dan manajemen sumber daya. Contoh, thread yang dikelola oleh kernel Linux. Manfaat dari threads ini adalah paralelisme. Thread memungkinkan eksekusi paralel yang dapat meningkatkan kinerja aplikasi, terutama pada sistem multi-core. Dengan memanfaatkan beberapa thread, aplikasi dapat menyelesaikan tugas lebih baik. Manfaat selanjutnya adalah responsivitas. Dalam aplikasi interaktif seperti aplikasi GUI, pengguna threads dapat meningkatkan responsivitas. Misalnya, satu thread dapat menangani antarmuka pengguna, sementara thread lain melakukan pemrosesan data di layar belakang. Efisiensi, karena thread berbagi sumber daya dalam proses yang sama, mereka dapat mengurangi overhead yang terkait dan pembuatan dan pengelolaan proses, sehingga efisiensi dapat terjadi. Mekanisme sinkronisasi, thread dalam satu proses berbagi sumber daya. Penting untuk menggunakan mekanisme sinkronisasi untuk menghindari kondisi balapan atau istilahnya adalah race condition dan memastikan integritas data. Mekanisme yang pertama ada mutex, mutual exclusion, adalah objek yang digunakan untuk melindungi bagian kritis dari kode yang mengakses sumber daya bersama. Hanya satu thread yang dapat mengunci mutex pada satu waktu, sehingga mencegah thread lain mengakses bagian kritis tersebut. Mekanisme yang kedua ada semafor. Semafor adalah variabel yang digunakan untuk mengontrol akses ke sumber daya dengan menghitung jumlah thread yang dapat mengaksesnya secara bersamaan. Semafor dapat digunakan untuk mengizinkan beberapa thread untuk mengakses sumber daya secara bersamaan. Mekanisme yang ketiga adalah condition variable. Condition variable digunakan untuk menunggu dan memberi sinyal antara thread. Thread dapat menunggu pada kondisi tertentu dan dibangunkan ketika kondisi tersebut terpenuhi. Contoh penggunaan pada aplikasi GUI. Thread dapat digunakan untuk menjaga responsibilitas. Misalnya saat mengunduh file, aplikasi dapat menggunakan thread melakukan unduh di latar belakang. Aplikasi web server dapat membuat thread yang baru untuk setiap permintaan yang diterima, sehingga beberapa pengguna dapat mengakses aplikasi secara bersamaan tanpa saling mengganggu. Yang contoh penggunaan yang ketiga adalah pengunduhan banyak file. Dapat digunakan untuk mengunduh beberapa file secara bersamaan. Setiap thread dapat bertanggung jawab untuk mengunduh satu file. Proses paralel. Thread dapat digunakan untuk melakukan pemrosesan paralel pada data besar. Misalnya dalam aplikasi yang memproses gambar, beberapa thread dapat digunakan untuk memproses bagian-bagian gambar secara bersamaan. Kemudian proses antar komunikasi atau IPC yang selanjutnya adalah supervisor call atau system call. Adalah antarmuka antara program pengguna dan kernel sistem operasi. Ketika program pengguna ingin melakukan operasi yang memerlukan hak akses lebih tinggi, misalnya mengakses perangkat keras atau mengelola memori, ia akan melakukan panggilan sistem call, mengalihkan kontrol dari program pengguna ke kernel, yang kemudian memproses permintaan tersebut dan mengembalikan hasilnya ke program pengguna. Jenis sistem call untuk manajemen proses, mengelola, menghentikan, dan proses. Contoh, forks parent this untuk membuka proses, exec parent this menjalankan program baru dalam proses yang ada. Kemudian ada juga wait parent this menunggu proses child untuk menyelesaikan eksekusi. Jenis yang kedua adalah sistem call untuk manajemen memori, digunakan untuk mengalokasikan dan mengelola memori. Contohnya malloc parent this mengalokasikan memori dinamis, free parent this mengembalikan memori dan yang telah dialokasikan. Sistem call untuk manajemen file digunakan untuk mengakses dan mengelola file. Contohnya open parenthesis, membuka file, read parenthesis, membaca data dari file, write parenthesis, menulis data ke file, close parenthesis, menutup file. Sistem call untuk manajemen perangkat, IOCTL untuk mengontrol perangkat, read parenthesis, membaca data dari perangkat,
Kemudian yang kelima adalah sistem call untuk komunikasi. Digunakan untuk komunikasi antar proses. Contohnya pipe parenthesis, membuka saluran komunikasi antar proses. Dan juga message get parenthesis, membuat antrian pesan. Cara kerjanya adalah program pengguna mengeluarkan instruksi untuk melakukan sistem call. Dilakukan dengan menggunakan instruksi khusus atau dengan menggunakan pustaka atau library yang menyediakan antarmuka untuk sistem call. Ketika sistem call dieksekusi, kontrol dialihkan dari program pengguna ke kernel. Ini melibatkan perubahan mode dari mode user mode ke mode kernel atau kernel mode. Kemudian kernel memproses permintaan yang diajukan oleh program pengguna. Ini mungkin melibatkan operasi seperti membaca, menulis file, mengalokasikan memori, atau membuat proses baru. Kemudian setelah permintaan diproses, kernel mengembalikan hasilnya ke program pengguna. Kontrol kemudian dialihkan kembali ke program pengguna, dan eksekusi dilanjutkan dari titik di mana sistem call dilakukan. Resume dari proses trap, thread, dan supervisor call adalah apabila trap digunakan untuk menangani kesalahan dan interupsi, sedangkan thread memungkinkan eksekusi paralel dan komunikasi efisien dalam satu proses. Sedangkan supervisor call menyediakan antarmuka untuk menggunakan mekanisme IPC yang dikelola oleh kernel. Demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Ada kesalahannya, ada kurang dan lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada kebenaran, itu semua datang dari Allah, dan apabila ada kesalahan, itu murni datangkan dari kami pribadi yang masih miskin ilmu. Akhiran, wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.